saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Sayangnya, sebagian dari media massa dan pihak-pihak tertentu di dalam negeri ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini. Partai Demokrat sangat serius karena tuduhan itu sangat tidak berdasar, fitnah, dan itu bukan karya jurnalistik yang memenuhi standar-standar internasional yang kita akui secara universal, tapi itu opininya sendiri yang menarik-narik Pak SBY dan Partai Demokrat. Oleh karena itu, Partai Demokrat memutuskan untuk mengambil sikap tegas terhadap ini. Tetapi oleh karena kami juga menghargai betul demokrasi dan kebebasan pers, untuk menuntaskan gugatan kami kepada Asia Sentinel itu, setelah selesai nanti jurnalistiknya, tentu kami akan bersoal pada dampaknya tadi. Karena tadi itu bukan produk jurnalistik, bagaimana kita minta bertanggung jawab. Antara yang melakukan pertemuan, semoga di antara mereka tidak ada dusta. Itu yang aku lihat. Ya bahasanya kan hanya dua gitu kan, kekuasaan dan keuangan kan gitu kan. Ya silahkan, ini artinya nanti posisi apa, kalau KPK keuangan rasanya nggak mungkin lah. Pasti kekuasaan. Kita meminta kepada KPK keputusan pra-peradilan di Jakarta Selatan itu adalah segera disikapi. Sebetulnya hal tersebut baik secara politik maupun secara hukum sudah tegas bahwa harus diproses. Demokrat ini banyak kadernya. Faktanya CNN Indonesia, TV papan atas. Dari tadi semua diundang ketemu dengan Ruhut, tiarap. Nggak ada yang berani datang. Sedih nggak? Aku sedih loh lihat kader-kader Demokrat datang dong. Bela dong Pak SBY, Mas Ahaye dibela. Lembaga kita Demokrat dibela. Jangan cuci tangan seperti itu. SBY buktikan kalau bisa selesaikan kasus Bank Senturi. Ada banyak catatan yang disampaikan sejumlah kalangan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Selasa. Dilantik sebagai Presiden RI periode 2009 sampai 2014, salah satunya adalah penyelesaian kasus Bank Senturi. Untuk menyelesaikan kasus itu, Presiden SBY dan pasangannya Budiono tampaknya harus sekuat tenaga membuktikan pada publik bahwa ia memang pilihan rakyat yang tepat untuk membungkam sebagian besar masyarakat yang tidak yakin KBC bisa ia tuntaskan. Hasil survei pesan publik untuk SBY Budiono yang dipaparkan Kepala Divisi Penelitian LP3S Fajar Nur Syahid di Jakarta menyatakan pendapat publik terbelah dua, hampir sama besar dalam menilai kemampuan SBY Budiono menuntaskan kasus Bank Senturi. Simpangannya tidak terlalu jauh. 42% responden tidak yakin KBC akan dapat diselesaikan pemerintahan SBY. 42% lainnya yakin dan 18% sisanya menyatakan tidak tahu. Responden pemilih SBY yakin pasangan ini bisa menuntaskan Bank Senturi hanya 45%, sedangkan 38% lainnya tidak yakin. Pesimisme akan jauh lebih besar di kalangan responden pemilih Mega Prabowo dan JK Wiranto. Untuk pemilih JK Wiranto yang tidak yakin kasus Bank Senturi tuntas sebanyak 61% dan pemilih Mega Prabowo 62%. Kasus Bank Senturi mencuat ke permukaan setelah diketahui dalam rapat kerja Menkeu dengan Komisi 9 DPR RI. Dilaporkan Komisi Stabilitas Sektor Keuangan menetapkan Bank Senturi gagal. Lembaga penjamin simpanan mengucurkan dana yang disetujui sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun, ternyata pengucuran dana berlangsung hingga 3 kali dan membengkak hingga total 6,7 triliun rupiah. Atas kejadian tersebut, DPR dan KPK meminta BPK melakukan audit apakah ada penyimpangan dalam KBC. Survei LP3ES merupakan hasil wawancara melalui telepon. Jumlah sampel 1.990 orang yang ditentukan secara sistematis berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan PT Telkom yang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 ibu kota provinsi. Komposisinya 50% perempuan dan 50% laki-laki yang mayoritasnya berusia 36 sampai 50 tahun dengan tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi dan SMA. Margin of error lebih kurang 2%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Baradae tersangka alur kasus Brigadir J sekejap berubah dari membela diri jadi dugaan pembunuhan berencana.
Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus mengusut insiden tembak-menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tanya-tanya besar yang melingkupi kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu pun sedikit demi sedikit memudar dengan ditemukannya sederet fakta baru. Bahkan, temuan-temuan dari tim sus seolah mengubah rangkaian atau proses kejadian di balik tewasnya Brigadir J di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. Setidaknya ada beberapa hal yang berubah dalam alur insiden berdarah ini. Satu diantaranya mengenai baku tembak. Kombes Budi Haryadi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sempat menyatakan tewasnya Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Aksi baku tembak Bak Koboi ini berlangsung di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kala itu disampaikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Brigadir J memegang senjata jenis HS-16 yang tertinggal 9 peluru di magazinnya, artinya dia memuntahkan 7 peluru. Sementara Baradae menggunakan senjata Glock 17 dengan magazin maksimum 17 butir peluru. Tetapi dalam baku tembak itu hanya Brigadir J yang mengalami luka atau tertembak, sedangkan Baradae bersih atau tak terluka sedikit pun. Kemudian baku tembak itu pun disebutkan karena Brigadir J panik setelah aksi percobaan pelecehannya terhadap istri Irjen Ferdy Sambo gagal. Dia menembak Baradae yang saat itu menghampiri Putri Chandrawati karena berteriak, artinya Brigadir J memulai dengan Baradae hanya melakukan pembelaan diri. Rangkaian kejadian ini seolah terbantahkan saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka, sebab tim sus justru menyebut tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Di kasus ini, tim sus mempersangkakan Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ini artinya, kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi hampir 1 bulan lalu di Tenggarai tak dilakukan Baradae seorang diri. Diduga masih ada pihak lain terlibat kasus yang menyedot perhatian publik ini, termasuk soal aksi bela diri. Dengan hasil penyidikan sementara, tim sus membantah semua dugaan. Saksi kunci, tanya itu, temuan tim sus juga menepis mengenai CCTV yang menjadi saksi kunci untuk mengungkap pembunuhan Brigadir J. Di awal penyelidikan, Kombes Budi Haryadi mengatakan seluruh CCTV di lokasi kejadian rusak, bahkan sejak 2 minggu sebelum insiden berdarah itu terjadi. Sehingga pihaknya kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit itu justru seolah membantah pernyataan itu. Dia menyatakan ada upaya sengaja merusak atau menghilangkan saksi kunci tersebut. Jenderal Bintang 4 ini tegas menyebut sudah mengetahui penyebab di balik semua itu. Bahkan identitas pelaku penghilang dan perusak CCTV sudah dikantongi. Menurutnya, tim khusus yang dibentuknya sudah mengantongi identitas pelaku, bahkan sudah dimintai keterangan perihal aksi tersebut. Tapi, Kapolri tak menyampaikan siapa pelakunya secara gamblang. Dia hanya menyebut oknum itu akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dugaan terorganisir dengan temuan-temuan fakta itu sehingga memunculkan dugaan pembunuhan Brigadir J dilakukan secara organisir. Terlebih, Kapolri pun menyebut ada 25 anggotanya yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus. Buntut tewasnya Brigadir J, bahkan 3 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kemudian, ada juga 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Panma, dan 5 Bintara, serta Tamtama. Puluhan personil polisi yang diperiksa itu disebut dari berbagai satuan. Selain itu, Kapolri juga menyatakan sudah menyeret 4 anggotanya untuk ditempatkan ke tempat khusus. Sayangnya, Sigit tak menjelaskan secara merinci identitas 4 anggotanya itu. Dia hanya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang terlibat. Ketegasan Kapolri juga ditunjukkan dengan mutasi 25 anggotanya itu. Dari data yang didapat, baru ada 10 orang yang diduga terlibat di rangkaian kasus Brigadir J yang dimutasi. Mereka merupakan anak buah Irjen Ferdy Sambo yang bertugas di Divisi Propam dan Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram rahasia nomor 1628/8/skip/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Para anak buah Irjen Ferdy Sambo yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Denny Setia Nugraha, dan Kombes Agus Nurpatria. Kemudian Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Arif Rahman Arifin termasuk Irjen Ferdy Sambo. Sementara Gerbong Polres Metro Jakarta Selatan yang dimutasi yakni Kasat Reskrim AKBP Ridwan Reki Nelson Saplanit dan Kanit 1 Satreskrim AKP Rifaizal Samuel. Mereka semua dipindah tugas ke bagian Yanma. Polri, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan dalam perintah Kapolri,
Mereka semua dimutasi dalam rangka pemeriksaan oleh tim Sus dan Irsus, tujuannya mencari dugaan keterlibatannya. Nantinya mereka akan menjalani sidang kode etik profesi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu sanksi sesuai aturan akan diberikan.